Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semua baik ya? Adik-adik, mari semua kita akan mengikuti ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih setiamu di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kini pada sore hari ini Bapa, kami akan memulaikan kebaktian kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita untuk memuji nama Tuhan? Pasti anak-anak Tuhan pasti mempunyai sukacita untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Puji Tuhan. Mari sama-sama mengatakan lagi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik Alisa. Mari kita sama-sama menyaksikan lagu yang dari adik Alisa. Selamat mendengarkan. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
Adik-adik, mungkin adik-adik mau mempersembahkan lagu atau mau kesaksian pujian, boleh japri Kak Nisa atau langsung japri Pak Ferry. Nanti boleh direkam Pak Ferry atau ada mengirim video sendiri. Oke? Mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Kita bertemu kembali ya dengan Bu Lucy, walaupun kita bertemu dengan online seperti saat ini, kalian baik-baik saja di rumah. Bu Lucy berharap kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam sekolah minggu, yaitu tentang Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel, adik-adik tahu ya siapa Kain Habel itu? Iya, betul. Anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa ya. Kita akan belajar pada sore hari ini. Mari anak-anak silahkan mempersiapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan semuanya ya. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami anak-anak-Mu mampu untuk mengerti firman-Mu dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari bersama Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk boleh kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Oke, mari kita akan membuka di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Yuk adik-adik, anak-anak semua kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Mari kita akan perhatikan, Bu Lucy akan membacakan, anak-anak mendengarkan dan menyimak dari kitab masing-masing ya. Bu Lucy akan membacakannya. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 16, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, anak-anak semua, kita tahu bahwa Kain dan Habil adalah putra-putra dari Bapak Adam, ya. Ingat ya, siapa Bapak Adam itu? Iya, dia yang diciptakan Tuhan sebagai manusia pertama, ya, yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Karena melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dia harus keluar dari Taman Eden. Nah, Bapak Adam mengajarkan kepada anak-anaknya, yaitu Kain dan Habil, untuk memberikan korban persembahan, ya. Kain dan Habil sejak kecil diajari oleh Bapak Adam untuk memberikan persembahan, ya, korban persembahan, mempersembahkan korban persembahan. Ketika Kain panen, ya, karena Kain ini menjadi seorang petani, ya. Ketika dia panen, memanen hasil tanahnya, dia mempersembahkan dari hasil tanahnya, ya. Dia persiapkan sedemikian rupa supaya persembahannya nanti menyenangkan hati Tuhan, ya. Demikian juga dengan Habil. Habil menjadi seorang gembala, ya. Dia memilih satu anak domba, ya, yaitu anak domba sulung. Sulung itu berarti anak domba yang dilahirkan pertama, ya, dipilih yang gemuk, yang lemaknya banyak, ya, dipersembahkan dengan harapan persembahannya ini berkenan di hadapan Tuhan. Semua sama-sama, ya. Tetapi kenapa, ya, ada pertanyaan, kenapa kok Tuhan mengindahkan punya Habil dan tidak mengindahkan persembahannya Kain, ya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ya. Mari kita perhatikan sebelum ayat 8, ayat 4 dan 5 dulu kita perhatikan, ya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat ke-5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, berarti ada sesuatu. Kenapa kok persembahannya Kain tidak diindahkan Tuhan, ya? Padahal menurut Kain, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mengindahkan. Berarti ada sesuatu apa? Yang tidak baik, ya. Mungkin hatinya Kain ketika mempersembahkan dengan bersungut-sungut, ya, dengan tidak rela, ya, dengan tidak senang hati, ya, sehingga kan Tuhan tahu isi hati manusia, ya. Nah, dengan demikian si Kain melihat adiknya, loh, persembahannya kok diterima Tuhan? Loh,
punyaku kok tidak? Akhirnya marah, ya. Kain marah, dia sakit hati, ya, dia jengkel, ya. Dia punya rencana, ya. Tuhan tahu apa yang direncanakan oleh Kain, ya. Nah, kita perhatikan. Hati Kain menjadi panas, marah, iri hati, ya. Kain membuka celah buat dosa, ya. Firman Tuhan mengingatkan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat tidak baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan sudah mengingatkan Kain, ya. Tetapi Kain tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau mendengarkan suara Tuhan, ya. Firman Tuhan sudah mengingatkan Kain, tetapi Kain tetap tidak mau mendengar. Sehingga apa yang terjadi ketika Kain mengalami kemarahan, ya, ayat 8 kita perhatikan. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba karena emosi, karena marah, karena sakit hati, Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Wah, luar biasa, ya, karena iri hati Kain sanggup melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu membunuh adiknya. Nah, anak-anak, ketika Tuhan tahu, ya, darah dari Habel yang mengalir di tanah berteriak kepada Tuhan, sehingga Tuhan menegur Kain, ya. "Di mana adikmu, Kain?" Kain marah, ya. "Memangnya aku penjaga adikku?" Ya. Aku bukan penjaga adikku. Nggak mau, ya, ditanya Tuhan seperti itu. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Tanah yang diolahnya, tanah yang dikerjakannya tidak akan menghasilkan, tidak akan pernah memberikan hasil yang baik seperti semula. Kain dibuang, harus pergi meninggalkan tempat itu. Kain diusir, ya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Kain, ya, menjaga Kain. Barang siapa, ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, adik-adik semua, kita belajar dari Kain dan Habel, ya. Kita melihat teladan yang ada dari cerita ini, ya, dari cerita Alkitab, tokoh Alkitab, mana sikap yang baik, mana sikap yang tidak baik, ya. Ketika kita membuka celah dengan hal-hal yang tidak baik, dosa sudah mengintip, dosa sudah di depan mata kita, ya. Ketika kita diingatkan firman Tuhan, kita harus peka dengan suara Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa peka dengan suara Tuhan? Kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan? Siapa yang tahu? Ya, dengan berdoa, membaca firman, memuji Tuhan, beribadah, ya, menjalin rutin, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, memberikan waktu dengan Tuhan, bersaat teduh, membaca firman, merenungkan, ya. Kita bisa berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Nah, di situ kita bisa peka dengan suara Tuhan. Bagaimana Kain kok tidak diterima persembahannya? Karena Kain memberikan teladan yang tidak baik, ya. Kenapa tidak baik? Sudah jelas persembahannya tidak diterima, berarti hatinya ketika memberikan sesuatu dengan tidak tulus, tidak sukacita. Bagaimana kita? Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita melakukan sesuatu, ya, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan tindakan-tindakan sehari-hari kita, kalau kita tidak dengan tulus, ya, kalau kita melakukan sesuatu dengan terpaksa, hasilnya juga tidak baik, ya. Tuhan tidak senang kalau kita melakukan hal-hal dalam pelayanan terpaksa, ya. Terpaksa. Aku melayani terpaksa kok, disuruh Pak Ferry kok, terpaksa disuruh Bu Lucy, suruh absen sekolah minggu kok, ya, dipaksa. Nah,
berarti bukan dari hati kita, bukan dari ketulusan hati kita. Kalau kita mau memuji Tuhan, mau menjadi punya dekat dengan Tuhan, itu kita belajar dari hati kita, dengan ketulusan hati kita. Percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, selalu memberkati kita, selalu menopang kita dalam keadaan apapun ya. Habel dengan ketulusan hati, dia memberikan yang terbaik ya. Dia berusaha memberikan terbaik, memberikan teladan kepada kita supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada pertanyaan begini, Bu Lucy, saya masih anak-anak, apakah saya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bisa. Ya, kalian bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan walaupun kalian masih anak-anak. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita berbicara kepada orang tua, kepada teman-teman, kita belajar berbicara dengan sopan, ya, tidak berteriak-teriak, tidak marah-marah, ya, sopan. Kemudian kita bisa juga membantu orang tua. Kalian kan saat ini tidak boleh kemana-mana ya, nggak boleh main sembarangan ya. Sekolah pun juga harus di rumah. Kesempatan kita melakukan hal-hal yang baik untuk keluarga kita, ya, untuk tetangga kanan kiri kita. Berikan yang terbaik. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, contoh Kain dan Habil, kita bisa memilih sikap yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga belajar memberikan persembahan, mempersembahkan korban persembahan. Artinya apa? Bukan berarti kita mempersembahkan menyembelih kambing, menyembelih domba, menyembelih sapi, tidak ya, tapi mempersembahkan hidup kita. Supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana? Menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian, ya, menjaga iman kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Belajar melayani dari perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kalian bisa lakukan yang terbaik. Jangan lupa, rajinlah belajar menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Belajar rajin membaca firman, merenungkan firman. Ketika kita membaca firman, renungkan firman, belajar melakukan dalam kehidupan kita. Percaya Tuhan memberkati kita dan kalian semua dipakai Tuhan luar biasa. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang Tuhan ciptakan, mempunyai rancangan-rancangan yang luar biasa. Kalian pasti bisa, ya. Seperti dalam cerita Alkitab pada sore hari ini, kalian bisa melakukan yang terbaik. Inilah firman Tuhan yang boleh Bu Lucy sampaikan tentang Kain dan Habil. Kita bisa mengambil inti dari cerita ini, mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak siap? Siap memberikan yang terbaik hidup kita untuk Tuhan? Siap ya? Siap? Oke, mari kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar dari satu cerita, satu kebenaran firman tentang Kain dan Habil, di mana kami boleh mengambil satu inti dari kebenaran firman ini. Kami dapat mempersembahkan hidup kami. Kami harus taat mendengar firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Kami mau serahkan setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami rindu setiap pribadi kami menjadi satu pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap dapat hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari, kami tahu siapa kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami diberi kekuatan yang luar biasa, kami diberi kemampuan yang luar biasa untuk dapat melakukan hal-hal yang baik. Karena Roh Allah ada di dalam hidup kami, memimpin kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami, dan firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
Nah, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama mengatakan berdoa bicara dengan Yesus. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa, kita akan mendoakan bangsa kita mendoakan untuk gereja kita, dan kita mendoakan untuk orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sekolah minggu ini. Kami saat ini akan menaikkan doa untuk bangsa kami. Kami mohon Tuhan terus memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Sebentar lagi bangsa kami ulang tahun. Tuhan memberkati bangsa kami supaya bangsa kami ini terus dapat menikmati anugerah Tuhan di dalam sepanjang masa ini. Tuhan, bebaskan bangsa kami dari masalah-masalah ekonomi, dan juga bebaskan bangsa kami ini di dalam pandemi corona ini, supaya bangsa kami dapat kembali seperti semula ya Tuhan, dapat menikmati perekonomian yang baik, dapat menikmati kebersamaan tanpa adanya corona. Kami bisa bersekolah, kami bisa menikmati pergaulan kami dengan teman-teman, dan juga bagi di keluarga serta di gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk peredam suara. Kami mohon supaya Tuhan akan menolong kami untuk dapat memiliki peredam suara. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh Gereja Simolangit. Tuhan memberkati tim pelayanan, Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, supaya pelayan-pelayan Tuhan ini diberikan kesehatan terus dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami mohon supaya terus Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah, supaya orang tua kami ini dapat mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, dan juga orang tua kami dapat membayar setiap kebutuhan yang ada, baik itu sekolahan kami maupun kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, kami mohon semangat dalam sekolah melalui online, supaya kami tetap sekolah dan tetap betah untuk berada di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas, supaya apa yang kami lakukan ini kiranya tidak membuat kami bosan, tetapi Tuhan akan memberikan semangat kepada kami untuk kami dapat sekolah. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Robert dan juga Bapak Lukas Yono yang saat ini mengalami sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan pada mereka, memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami saat ini akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.